Ya. Nah, di atlet hilang jadi kudeg-degan ya, Sep. Oh, udah nyala. Hah? Selamat pagi Pak dosen dan Bu Anita. Oh iya, masih semangat pagi Bu, jadi saya menyebutnya masih semangat pagi. Ya, boleh izin langsung dimulai Ibu? Pak Dr. sudah ada. Iya. Oh, masih belum hadir, tadi sudah nyambung semua namun menghilang Bu. Berarti ditunggu terlebih dahulu kah? Iya, sebentar ya Ibu ya, tunggu beliau dulu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya. Sama Ibu. Iya Bu. Sambil menunggu satu dosen lagi, sebelum nanti kita mulai, handphone sudah di tempat Anda semua kah? Sudah. Bukunya, buku paket biologinya sudah ada kah? Sudah. Selanjutnya alat tulis sudah ada kah? Sudah. Oh ya, gimana Dinar? Oh, handphonemu di mana? Oh, sedang dicas ya. Karena nanti kita memerlukan untuk handphone ya. Bagi Anda yang misalnya, kemarin tugasnya belum diselesaikan, terutama dalam penghitungan BMI dan BMR, karena nanti kita menggunakan aplikasi, seperti itu ya, kita menggunakan aplikasi. Anda sambil siap-siap boleh membuka GC-nya terlebih dahulu sambil disambungkan ke Wi-Fi sambil menunggu. Ya, sudah masuk ke GC semua? Ya. Oke, yang ada di Google Classroom, ya silahkan dibuka dulu kakak. Ya, ya. Di situ sudah ada instruksinya ya berkaitan apa sih yang akan kita pelajari untuk hari ini ya, yang ada di Google Classroom. Terus nanti setelah pembelajaran untuk refleksinya, linknya juga sudah saya berikan di komentar kelas. Seperti itu, bisa minta tolong dicek. Ya, terus untuk materi juga sudah Ibu kirimkan ya. Hari ini berkaitan dengan apa saja? Ya, sistem pencernaan, terutama tentang adanya berat badan ideal, BMI, BMR, dan hubungannya dengan organ yang tubuh yang nantinya penyakit ya, penyakit yang berpengaruh. Ya, kalau misalnya kita obesitas, apa yang akan terjadi ya. Nah, selain dari itu nanti sangat penting kita akan menyusun menu makanan seperti itu. Nah, prakteknya nanti gimana? Untuk prakteknya, Ibu memberikan kesempatan Anda untuk praktek di rumah, biar Anda nggak ribet membawa ke sini. Dan kalau di rumah, tentu saja kan lebih leluasa, dan itu bisa Anda siapkan di dalam keseharian Anda, ya. Sehingga asumsi dari Ibu ketika dapat pembelajaran ini nantinya, Anda bisa memilih kira-kira makanan yang pas dengan saya yang memiliki BMR saya segini, kebutuhan kalori. Kalau saya makan terlalu sedikit, gimana ya? Atau saya kelebihan terlalu banyak kalori, nanti apa yang terjadi? Seperti itu ya. Oke. Masih belum hadir ya? Oke. Baik Pak, sebentar. Tadi sudah nyambung ya Pak ya? Iya Bu Anita, baik Bu Anita. Iya, Ibu. Dimulai saja Ibu. Dimulai saja. Oh iya, baik. Berarti saya mulai saja tanpa adanya Pak dosen ya Bu ya. Ya, mungkin beliau masih. Iya. Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Anita. Saya akan langsung memulai pembelajaran pada siang hari ini. Semangat pagi siswa-siswi kelas 11 IPS. Wah, kok habis istirahat ada yang lemes ya? Ada yang belum makan siang? Ada
tadi pagi gitu ya. Oke, yuk sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu melihat nih, ternyata masih ada satu bangku kosong dan meja kosong di belakang. Siapakah teman Anda yang nggak hadir? Kang Dharma, kenapa keterangannya? Sakit. Oke, baik, terima kasih. Kita doakan supaya Kan segera sembuh agar besok bisa berkumpul dan beraktivitas bersama dengan kita ya. Oke, sebelum dimulai, Ibu minta tolong salah satu yang piket ataupun yang rendah hati untuk memimpin doa. Silakan. Ya. Yuk, silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih Stephen yang telah memimpin doa. Nah, tadi teman Anda sudah memimpin doa supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik ya. Namun Ibu melihat masih ada yang semangatnya berkurang. Masih ingat tepuk yang waktu itu ya? Masih. Yuk, ketika Ibu nanti bilang mana semangatmu, Anda jawab? Oke, semangat 1 masih ingat? Jin. Semangat 2 Pak. Semangat 3 Indonesia gitu ya. Oke, yuk mari kita ulangi ya. Yuk, Leonasta sudah siap? Sudah, handphonenya ditaruh dulu. Kita mau membuat yel-yel dulu. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Semangat 1 semangat 2 semangat 3 Indonesia. Semangat 1, 2, 3 cinta Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kalau siang hari kita punya yel-yel jadi semangat ya Yosef ya. Yang tadinya habis makan biasanya langsung cek obat terus ngantuk gitu ya. Tetapi dengan adanya semangat siang hari ini, mudah-mudahan sampai nanti di jam 3 Anda tetap semangat. Nah, kita hari ini mau belajar apa ya? Hubungannya apa dengan pertemuan minggu yang lalu? Pertemuan minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat boleh tunjuk tangan, tunjuk jari. Oke, silahkan Niko. Pertemuan minggu lalu tentang apa Niko? Zat makanan. Oh, ada zat makanan ya. Oke, zat makanan itu masih ingat ada apa saja Niko? Ada karbohidrat. Ada karbohidrat, protein, vitamin, ada lemak, ada mineral, ada serat. Loh, ternyata nggak hanya Niko, teman-temannya masih ingat semua ya. Nah, selain dari Niko ya dan teman-teman, hubungannya apa dengan hari ini ya? Hubungannya dengan hari ini, ketika kita sudah tahu zat makanan yang kita konsumsi, kita harus ingat juga bagaimana kita harus mengkonsumsinya, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita ya. Sehingga yuk kita lihat bersama-sama, nanti ada beberapa hal tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Ibu boleh minta tolong salah satu yang di depan membacakan. Siapa? Rohan. Oke, yang kenceng ya Rohan. Tujuan pembelajarannya apa? Silakan Rohan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model project based learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik, literasi, praktikum, diskusi, dan presentasi. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antar struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan dengan menumbuhkan sikap religiusitas, gotong royong, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berani mengemukakan pendapat secara tepat serta mengembangkan kemampuan kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas atau 4C. Oke, terima kasih Rohan yang telah membantu membacakan ya, supaya teman-teman nanti yang ada di sini ya, terutama yang di belakang, tahu tujuannya kita ngapain ya. Berarti ada hubungannya dengan pertemuan
sebelumnya, di mana kita sudah menganalisis zatnya, sehingga gimana caranya teknologi pengolahan makanan ini ada kata kunci dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu. Saya ambil contoh Andrian dengan Maria, ya, dua individu yang berbeda, satu laki-laki, satu perempuan. Mohon maaf nih, di dalam sistem pencernaan ini bukannya ibu mau body shaming, tetapi kita bisa melihat ukurannya lebih besar Andrian dibandingkan dengan Maria. Tentunya energi, asupan energi yang dibutuhkan juga berbeda, ya. Nah, ada apa saja di sini, ya? Anda tentunya sudah menyiapkan, Ibu yakin, ya, dengan adanya informasi yang ada di Google Classroom, ya. Terus yang ada di sini, Ibu ingin salah satu mengkomentari nih, ya. Aduh, kok bajunya seperti ini? Gambar di sini boleh salah satu ataupun dua. Siapa yang mau memberikan komentar? Oke, silakan, Ruben. Gimana Ruben? Dari gambar yang ada di sini, Ruben, saya sambil cek kelihatan nggak sih? Yuk, gimana Ruben dari gambar ini, Ruben? Orangnya kegemukan. Orang kegemukan sehingga ini? Sehingga perutnya keluar. Perutnya keluar dari baju gitu ya? Iya. Nah, mungkin di sini Anda juga pernah merasakan atau melihat, oh iya baju saya sudah kekecilan ya. Nah, kenapa ini sampai perutnya kelihatan? Artinya dia sudah masuk tergolong yang namanya obesitas ya. Nah, baik. Seperti ini ya, sebelum nanti kita akan berkelompok ya, kita coba menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya. Nah, ada pertanyaan nih. Apakah komposisi zat makanan yang saya konsumsi sudah seimbang? Kalau ini Ibu ambil contoh gambarnya ada apa nih? Ini apa ini? Susu. Terus di sini ada yang di depan roti ya. Oh, kentang. Oke. Terus kalau yang ini apa ini? Ada buah-buahan. Yang ini sayur. Di sini daging. Apakah porsi saya juga sudah seperti ini? Ibu minta tolong, boleh yang mau komentar? Oke, dari Panji. Silakan Panji, boleh berkomentar. Oke, yuk silakan Panji. Oh, belum seimbang. Kenapa belum seimbang Panji? Saya jarang minum susu, Jarang minum susu, jarang makan buah. jarang makan buah juga. Berarti yang biasanya dikonsumsi oleh Panji apa Panji? Ya biasanya karbohidrat, protein sama sayur doang biasanya. Oke, yang ininya seratnya masih kurang ya. Iya. Setelah pembelajaran ini harapannya nanti Panji gimana nih? Oh, harapannya bisa minum susu biar Bisa tinggi. minum susu gitu ya. Sama apa lagi tadi? Makan buah kayak di videonya. Oke, keren nih Panji. Berikan tepuk tangan dong untuk Panji. Yang lainnya lagi boleh siapa yang lainnya? Risto. Oke, yuk gimana Risto? Mengomentari kan? Iya, komentari dari gambar ini sudah seimbang belum ya dengan yang Risto lakukan selama ini? Kalau menurutku sih ada yang belum. Ada yang belum, yang mana terutama Risto? Sayur apa buah? Buah. Saya jarang makan buah. Oh, jarang makan buah Risto. Berarti hampir mirip kayak Panji ya. Terus ada temennya katanya bilang pisang sayur. Memang Risto pernah bawa pisang? Pernah. Oh, sering kata temannya. Oke, baik. Tetapi mungkin yang dimaksud buah apa nih Risto? Buahnya kayak pepek. Ya sebenarnya nggak terlalu suka buah sih saya. Oh, terus kalau yang pisang yang kamu makan itu karena Oh, karena disuruh. Siapa yang nyuruh Risto? Saya. Oh, mama, baik ya. Sebetulnya makasih ya Risto ya atas kejujurannya ya. Ya, sehingga tadi dikritiki oleh teman-teman. Ya, pisang gitu ya, teman-temannya bilang pisang ya. Ya memang benar Risto bawa pisang, tetapi ternyata karena disuruh ya. Kira-kira menurut Anda nih, mamanya Kristo sayang nggak sebetulnya dengan Kristo? Iya, tujuannya biar pemenuhan serat buah-buahan terpenuhi ya. Iya, oke, beruntunglah Kristo ya, mamanya selalu menyediakan gitu ya. Baik,
sepertinya sudah cukup ya. Mungkin nanti Anda boleh bercerita lagi ya, bisa sampaikan nanti di komentar kelas yang ada di GC ya. Misalnya nih Laudi, saya selalu bawa ya, Puan, saya sama ternyata sama kayak Risto, Dinar. Saya selalu lengkap dong Bu, boleh nanti Anda menambahkan di komentar kelas. Oke, selanjutnya lagi nih, ada gambar ya. Nah, gambar di sini yang bisa kita soroti, boleh mau berpendapat siapa? Rohan, oke, Rohan ya. Kalau dari sini ada pertanyaan Rohan, Anda akan pilih yang mana? Dan berikan penjelasannya. Di sini berat badannya berapa Rohan? 60 kilo yang di sini, 60 kilo yang di sini, lemaknya 35 yang di sini. Oke, kalau Rohan pilih yang sebelah mana? Yang lemaknya berapa Rohan? Kalau saya pilih yang sebenarnya saya pengen pilih yang sebelah kanan yang lemaknya 25%. Karena kan dengan kita memiliki berat badan yang ramping atau dengan keadaan lemak yang sedikit itu, aktivitas itu menjadi lebih mudah dan secara nafas juga biar tidak terlalu berat. Kalau misalkan dengan lemak yang sedikit, kalau lemak yang banyak itu kan apa-apa jadi susah, kayak melakukan ini itu juga jadi berat gitu. Untuk aktivitas agak susah ya. Iya. Oke, penjelasannya seperti tadi, lebih milih yang sini ya. Iya. Oke, ada lagi selain Rohan? Selain Rohan, ada lagi? Tidak ada. Oke, Puan, yuk. Kalau Puan nih, Puan boleh jujur milih yang mana, atau Puan mau sharing ya? Oke, sharing pengalaman boleh ya, ketawa nih Puan. Yuk, gimana Puan? Milih yang mana Puan? Kalau saya lebih pilih yang 25% lemak Bu, soalnya walaupun sama-sama 60 kilo, cuma kalau misalnya yang 25% lemak itu badannya jadi kelihatan lebih kenceng gitu, terus lebih kuat, lemaknya nggak gelember-gelember gitu loh Bu. Terus jadi kelihatan lebih sehat, terus seger gitu. Lebih seger ya. Iya. Oke, baik. Nah, makasih ya Puan ya. Nah, kira-kira pasti yang ada di sini Ibu yakin mau nggak mau paling pilihnya yang ini ya. Karena memang dilihat dari bentuknya ya. Kalau di sini lemaknya, perutnya jadi kelihatan besar ya, atau buncit tadi disampaikan. Nah, yang ada di sini saya meminta Anda untuk berkelompok ya. Namun ketika nanti Anda akan berkelompok, saya meminta nanti posisinya ketika Bu Lydia bilang ayo kita hadap ke depan, Anda bisa melihat ke depan. Bisa dimengerti? Bisa ya. Saya boleh membagi kelompoknya yang deket-deket saja deh tempat duduknya. Ketika Ibu tunjuk langsung berkelompok ya. Hari ini berarti ada 26 siswa. Sehingga nanti ada yang satu kelompok isinya 5, ada yang satu kelompok isinya 4 ya. Oke, saya mulai dari kelompok 1, silakan langsung membentuk. Selanjutnya kelompok 2 langsung membentuk kelompok. Selanjutnya kelompok ini juga 5 ya, kelompok 3. Yang di sini kelompok 4 bisa langsung berkelompok. Selanjutnya ini benar ya? Ya. Selanjutnya yang ini ya, kita langsung membuat kelompok 6 ya. 6 atau 7. Tolong dituliskan di sini namanya, boleh di bawah. Kelompok 1 namanya siapa ya? Tulisnya di bawah. Ya, kelompok 1 yang di sini minta tolong ditulis kelompok 2. Nanti instruksinya nanti dulu ya. Kelompok 2 yang ada di sini berarti Ibu tuliskan kelompok 3 ya, yang di sini. Yang di sini Ibu meminta yaitu ada kelompok 4. Ya. Yang di sini nanti tolong dituliskan kelompok 5. Ini 5 ya. Ini yang kelompok 6 gitu ya. Saya 6 Bu. Ya, yang ini kelompok 6 ya. Tuliskan di bagian bawahnya. Oke. Yuk, siap. Sudah? Sudah dapat semua? Oke. Silakan Anda. Ya, gimana? Kelebihan? Oh iya. Kelebihan. Ada yang kertasnya kurang, satu kelompok dapat 2? Pas ya. Nah,
di sini saya meminta bantuan Anda karena beberapa instruksi sudah ada di Google Classroom. Anda boleh melihat link yang ada di sini ya. Ya, link yang ada di sini berkaitan dengan spreadsheet ya. Karena minggu kemarin ada tugas tambahan, Anda diminta untuk mengisi berat badan Anda berapa, tinggi badan Anda berapa, dan usia Anda berapa ya. Silakan dibagi yang membuka Google Classroom ya, bagian siapa dari masing-masing kelompok, yang nanti bagiannya nulis siapa ya. Nah, namun sebelumnya ya, saya boleh minta tolong Anda hadap ke sini terlebih dahulu. Oke, kita mau melihat video ya. Kita mau melihat video yang ada di sini. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, ada tayangan video. Kita perhatikan. Dari belakang. Body Mass Index (BMI) atau dalam bahasa Indonesia disebut indeks massa tubuh adalah ukuran yang digunakan untuk menilai proporsionalitas perbandingan antara tinggi dan berat badan seseorang. BMI sering digunakan untuk menilai seseorang itu obesitas atau tidak. Rumus untuk menentukan BMI adalah dengan membagi berat badan dalam satuan kilogram dengan kuadrat dari tinggi badan dalam satuan meter. Apabila BMI kamu rendah, kurang dari 18,5, berarti berat badan kamu di bawah normal. Ini berarti kamu kurang sehat, karena asupan kalori harian kamu lebih rendah dari kebutuhan kamu. Oleh karena itu, kamu harus mengkonsumsi kalori lebih banyak daripada kebiasaan. Sebaliknya, apabila BMI kamu tinggi atau lebih dari 24,9, maka berarti berat badan kamu berlebih. Ini berarti kamu kurang sehat karena asupan kalori harian kamu lebih banyak daripada kebutuhan. Untuk lebih lengkapnya, kamu dapat mencocokkan hasil perhitungan BMI dengan tabel klasifikasi BMI yang disepakati oleh WHO sebagai berikut ini. Dengan mengetahui nilai BMI, kita dapat mengetahui apakah kita masuk ke dalam kategori berat badan kurang, normal, atau kelebihan berat badan, dan obesitas. Risiko penyakit yang berhubungan dengan derajat kegemukan seperti penyakit jantung, kencing manis, bahkan stroke dapat dilihat dari nilai BMI. Sederhananya, BMI adalah alarm peringatan bagi kesehatan kita. Coba kamu hitung berapa BMI kamu. Tulis di kolom komentar ya. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita sudah melihat ya tayangan video singkat. Tadi dikatakan BMI itu sebagai apa? Terakhir, alarm. Benar nggak? Ada yang benar sebagai alarm? Iya, sebagai alarm. Kita sudah masuk ke yang OB, ataukah kita masuk ke terlalu kurang sehat? Ya, yang di bawah 18 tadi. Nah, sebelum lanjut ke situ, nanti ada beberapa hal yang memang harus Anda kerjakan. Perhatikan dahulu untuk tayangan ini sebelum nanti Anda berdiskusi dengan kelompok Anda, ya, walaupun duduknya sudah berkelompok. Nanti di dalam spreadsheet, Ibu meminta Anda mengisi berat badan idealnya berapa sih, seperti itu ya. Nah, berat badan idealnya ini caranya yaitu dengan tinggi badan. Misalnya nih, Lydia memiliki tinggi 167 cm. Berat idealnya berapa? Ya, berat idealnya berarti dari berapa ini? Tingginya ya 167 dikurangi dengan 100 dikurangi 10%-nya dari 167 kurangi 100. Berat badan Lydia idealnya berapa kilo? 60,3. Ini idealnya seperti ini ya contohnya, sehingga nanti Anda bisa mengecek dari tingginya Anda berapa. Nanti Anda tulis di spreadsheet ya. Yang berikutnya untuk menghitung BMI ya, tadi sudah menonton dari videonya ya. Kalau Anda mau menggunakan cara manual, caranya ngitung berarti menggunakan ini ya, berat badan dibagi
tinggi badan dikuadratkan. Tetapi sekarang nih sudah ada yang praktis ya. Anda tinggal klik di mana? Di sini link yang Ibu berikan juga yang ada di GC ya. Klik linknya, terus nanti dimasukkan ya. Ambil contoh lagi, Lydia lagi yang usianya 37 tahun dengan tinggi 167, beratnya 60 kg, ternyata tergolong dalam kondisi yang normal di sini karena BMI-nya ada di wilayah hijau ya. Oh, ada di wilayah hijau. Kalau Lydia itu misalnya beratnya kurang dari 60, misalnya 45, berarti Lydia ada di bagian yang biru. Atau kalau beratnya Lydia nyampe 100-an lebih, pasti ada di bagian yang merah, gitu ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya juga. Ini cara menghitung BMI yang praktis, gitu ya. Berikutnya lagi nih. Nah, untuk menghitung BMR sama, ya. Mau menghitung menggunakan rumus Harris-Benedict boleh, ya. Istilahnya pakai manual, tambahan kalkulator lagi, ya. Atau Anda juga mau lagi nih dengan menurut FAO, WHO dan UNO ya di sini. Ini caranya yang laki-laki. Ibu ambil contohnya usia 10 sampai 18 tahun. Kenapa usianya segini? Anda usia paling tinggi berapa yang ada di sini? 17 ya. Nggak ada yang di bawah 9 tahun kan? Nggak ada ya, sehingga kami atau Bu Lydia ngambilnya yang bagian sini. Ya, kalau Anda mau ngecek secara manualnya, pakai ini 17,5 kali berat badan Anda berapa ditambah 651. Untuk yang perempuan 12,2 kali berat badan ditambah 4,746 ya. Namun mau cara yang praktis sama, nanti kita tinggal terapkan ya. Pakai link yang ada di sini yang Ibu berikan di GC, itu menghitung BMR. Nah, balik lagi ke Lydia lagi ya. Lydia dengan kasus yang sama, di sini BMR-nya ternyata 1.364 kalau penghitungan menggunakan rumus yang ada di sini ya. Ternyata BMR-nya tergolong rendah, menunjukkan angka BMR yang lebih kecil dari angka normal. Biasanya normalnya itu 1.500 kilokalori ya, normalnya segitu harusnya, tetapi Lydia ini BMR-nya lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Ada keterangannya. BMR rendah berarti Anda menggunakan lebih sedikit energi untuk beraktivitas dibandingkan dengan orang normal. Hal ini dapat menyebabkan nafsu makan Anda berkurang. Dalam artian saat makan Anda membutuhkan porsi lebih sedikit dari orang normal untuk menambah berat badan karena Anda lebih mudah mencapai surplus energi. Ini kelebihannya menggunakan aplikasi ini ya, sehingga nanti Anda tinggal masukkan berat badan Anda, tinggi badan Anda, dan usia Anda. Nanti Anda bisa mendapatkan definisi seperti contohnya punya Lydia ya. Nah, berikutnya lagi sebelum lanjut ke kelompok ya. Dari situ untuk apa? Nanti kita mau membuat menu makanan yang pas dengan kebutuhan kalori Anda ya. Misalnya nih ya, cara menggunakan ini kebutuhan gizi, ini ada bahan makanan per 100 gram ya. Misalnya yang biasa Anda makan itu bihun ataukah beras giling ataukah kentang. Saya tanya, kalau kelompok ini biasanya makannya apa? Beras nasi ya, berarti bukan kentang ya. Oh, kalau nasi kita asumsinya sebagai beras giling masak. Dia dalam 100 gram ternyata bisa menghasilkan 178 ya. Kalau kebutuhan kalori tadi yang punyanya Lydia itu untuk 1 hari ya, berarti tinggal Anda kira-kira, berarti makannya saya kira-kira berapa gram ya nasinya. Itu baru nasinya ya. Terus kita bisa geser lagi. Misalnya, oh saya mau makannya adalah ikan kembung ya.
ikan kembungnya nggak masuk angin ya. Iya, ada ikan kembung. Oh, kalau ikan kembung ternyata per 100 gram di sini dia bisa menghasilkan 103 kilokalori, bisa menghasilkan energi. Ya, oh itu kalau saya nambahi ikan, ya berarti mungkin Bu Lydia makannya 100 gram beras tadi ya, ditambah juga ada ikan kembungnya, berarti ada 1 ekor, misalnya ya sekitar 1 gram, itu berarti baru 200-an lebih. Ibu harus tambahkan lagi dong, tambahkan lagi sayuran. Ibu Lydia sukanya brokoli. Oh, ternyata dalam 100 gram brokoli itu kilokalorinya ada 34. Oh, kalau wortel segini, berarti ibu boleh nambahkan dong brokoli dan wortel. Kurang lebih seperti itu ya siswa-siswi ya. Terus tadi juga sudah disebutkan kalau orang yang obesitas tadi bisa menghasilkan dampak seperti ini ya. Ada yang stroke, ada yang diabetes, bisa menyebabkan kematian, bisa juga serangan jantung ya. Oke, nah dari sini yuk kita mau sama-sama mengerjakan. Berapa menit waktu mengerjakannya? Waktu mengerjakannya ibu minta bagi-bagi ya. Maksimal 5 menit ya, 5 menit. Anda silakan bagi dalam berkelompok. Apa saja seperti kemarin, tidak dijawab semuanya ya. Ya, oke, saya mulai dari sini. Yang di sini silakan menjawab yang video tadi, nomor 1 saja bagian video. Yang lainnya nggak usah. Ya nggak usah, ya video. Yang bagian sini untuk yang BMI-nya berapa yang dari kelompok Anda? Misalnya, oh punya Laudi BMI-nya ternyata segini dibandingkan dengan Leonasta. Nanti kesimpulan dari kelompok ini apa, gitu ya? Oh ternyata banyak yang sehat. Oh ini ada yang obes, gitu ya? Berarti permasalahan 2 ya. Oke. Yang kelompok ini membahasnya yang permasalahan 2 saja. Yang BMI ya, yang BMI. Jadi misalnya Cedric BMI-nya ini ada berapa gitu ya dibandingkan dengan punyanya Maria, seperti itu ya. Nanti dengan Ingrid gitu ya. Nanti dibandingkan ada berapa, buat kesimpulan dari 5 ini. Seperti itu. Ya, berarti yang lainnya sambil mengerjakan di spreadsheet ya, berapa BMI-nya. Oke? Ya. Itu yang minggu lalu ya. Di Google Classroom. Iya. Ya, yang tadi ini nih, yang ada di sini nih tadi. Nah, ya, pakainya itu ya, data dari itu ya. Yang ada di sini yang poin 3. Permasalahan 3 mana? Nah. Permasalahan 3 berarti tentang BMR ya. BMR-nya oke, klik yang link, mungkin ada yang sudah mengerjakan, ada yang belum. BMR-nya berapa gitu ya, Anda tuliskan buat kesimpulannya seperti itu. Kita ngerjain ini aja, Bu? Iya, yang ininya saja ya. Oke, poin ini silakan ditulis, berarti Panji BMR-nya berapa, ini berapa, Steven berapa, nanti dibandingkan, kan hanya 5 menit saja ya. Oke, siap. Yang ada di sini Ibu boleh minta tolong Anda mengerjakan yang BMR-nya saja. BMR berarti yang permasalahan 3. Ya. Nah, ini benar. Iya, jadi bisa dituliskan, oh Maria BMR-nya berapa? Rohman berapa? Iya, ini berapa? Terus Anda analisis. Berarti kira-kira kalorinya yang banyak punyanya siapa? Oh, yang pas ini siapa? Ya, dari hasil Semuanya banyak kayaknya. sama plus banget ya. Sama plus link yang tadi biar nanti ketahuan ya. Oh, kenapa berat, kenapa sih? Ya, ini saja ya. Pakai di komentar kelas cara penghitungan. Yang ini. Ya, yang ini yang ditugaskan yang terakhir saja. Bagian yang 4 saja ya. Yang 4, iya benar, yang dikerjakan 4, ini. 5, 6 Ya. ya. 4, 5, 6. Enggak. Hanya 4 saja. Saya maunya 4. Yang maunya 4, 5, 6 nanti ditambah sendiri ya. Nah, Joseph ini ya. Salah satu contoh menu makanan. Anda semuanya sudah tahu BMR-nya? Ya, belum. Berarti ya. Ya, berarti dibantu Joseph kalau dia tahu BMR. Kliknya di mana? Google Classroom. Itu yang tahu cuma saya belum ukur tinggi.
Oh, kamu belum tingginya belum ngukur, berat badannya udah. Berarti perwakilan dari 3 dulu ya. Berarti kamu masih ada PR ya, Joseph ya. Biar tahu PMR, oke? Misalnya diambil dari 3 nih. Ambil contoh. Jadinya ini PMR-nya siapa? Saya. Oke, kamu juga BMR-nya kecil ya. Apa komentar yang ada di sini? Hampir sama dengan ibu. Kamu gimana? Kecil? Ini BMR-nya 1.800. Oh, karena itu laki-laki juga sih. Dikit lagi, Dikit lagi ya. Iya, kurang tinggi ya. Gara-gara terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Kebutuhannya terlalu tinggi kata Joseph ya. Oke, baik. Nah, nanti apa yang didapat Tubuhnya boleh terlalu dituliskan di sini gitu ya. Yang BMR-nya. Iya, BMR Yang sama ini nih. menerusnya? Sini, sama analisis ininya ya. Terus kalau habis itu kira-kira nih menu makanannya apa ya gitu. Yang kita makan. Nasi. Iya, Nasi. nasi plus apa? Biar kalorinya kan ketahuan tuh Joseph. Nah, kenapa? Harus semua lengkap. Enggak juga, misalnya iya. Yang menu kita aja. Yang seimbang sesuai dengan kebutuhan kamu. Ambil contoh misalnya kita mau membuat yang sarapan aja ya. Terus kamu mau membuat yang sarapan. Ini kamu membantu untuk makan siangnya apa ya. Ini makan malam boleh diambil sampelnya dulu ya. Kalau nggak makan, Kalau nggak makan kira-kira energinya kepenuhan enggak, Joseph? tidak. Enggak ya. Nah, makanya penting ya Joseph ya supaya bisa beraktivitas ya. Ayo dibantu. Ada yang ada di Google Classroom bisa buat ininya dibuka. Hampir selesai ya, yang sebelah sini sudah hampir selesai ya. Oke. Kenapa? Nanya, Bu. Ini tuh BMR terbesar itu kita ambil dari angka ininya. Iya, yang paling besar siapa ini? Rohan ya, iya. Berarti yang paling besar Rohan gitu ya. Baik, siap. Iya. Yang ini iya boleh. Secara garis besar sedikit saja yang kita bahas gitu ya. Yuk. Sambil proses karena 5 menit tak terasa ya. 5 menit tak terasa. Perhatikan untuk beberapa kelompok 5 menit tak terasa nanti diambil sampelnya sedikit ya. Seperti itu ya. Oke, maksudnya sedikit diambil satu problem dari teman Anda misalnya, oh saya mau menyiapkan sarapannya gitu ya. Oke, yuk. Bisa dimulai dari kelompok 1, yang lainnya bisa menanggapi. Bisa ya? Bisa ya, yang lainnya bisa menanggapi ya. Oke, salah satu saja yang diambil ya. Oke, waktunya habis. Kita dengarkan presentasi dari teman Anda. Siap ya? Ya, yuk. Dari kelompok 1 silakan. Yuk, boleh disampaikan. Yuk. Masalah yang pertama itu Sebentar. Sebentar, yang lainnya dengarkan dulu. Yang lainnya dengarkan dahulu. Kita akan mendengarkan dari kelompok 1 ya. Silakan Risto. Jadi yang permasalahan pertama itu permasalahan dan solusi yang didapat. Jadi solusi yang didapat tuh jika BMI kita rendah maka kalori yang harus dikonsumsi itu lebih banyak dari asupan kalori pada umumnya. Sedangkan BMI yang tinggi maka harus mengurangi kalori yang biasa dikonsumsi. Mengurangi ya? Ya. Oke, kalau yang tinggi berarti mengurangi seperti itu ya. Itu Ya. kesimpulan yang didapatkan dari kelompok 1. Boleh pastikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya lagi untuk kelompok 2, siapa yang mau membacakan? Laudi, silakan Laudi. Yang lainnya perhatikan. Yuk. Baiklah, jadi dinar itu BMI-nya itu adalah 20,1. Yang lainnya dengarkan ya. Jadi dinar itu BMI-nya 20,1, Laura itu
25,2, Puan 23,5, Ya. Dika 25,6, Ya. Laudi yaitu saya yaitu 21,5. Ya. Kelompok kami rata-rata berumur 16. BMI Dengarkan dahulu, BMI-nya di sini rata-rata umurnya 16 ya Laudia. Terus ya. BMI-nya itu normal tergolong normal ya untuk kelompok ini ya. ya bisa. Ya, terus 18,5 sampai 25. Mm-mm. Jadi kesimpulannya adalah kelompok kami memiliki BMI yang normal dan sehat, tetapi masih memerlukan pola makanan yang sehat dan seimbang. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, berikan tepuk tangan ya. Oke, perwakilan dari BMI kelompok 2 kebetulan memang ini tidak ada yang obes dan tidak terlalu kurus ya atau kurang sehingga masuk tergolong yang normal. Baik, untuk perwakilan yang di sini boleh diambil kesimpulannya siapa? Cedric, silakan Cedric. Di kelompok kita itu kumpulan dari BMI-nya itu ada Ingrid yaitu 16, saya 16,9, 16,9. Niko 20,1, Oke. Jetro 21,8 dan Ruben 23,1. Ya. Intinya dari sini tuh bisa dilihat kalau misalnya anggota kita tuh ada yang underweight yaitu Ingrid dan saya. Oke. Nah, jadinya dilihat dari penampilannya itu untuk menambah BMI-nya harus menambah asupan makanan. Asupan makanan ya. Jadinya biar bisa normal dan menjaga asupan makanannya kita. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 jadinya sadar diri ya, karena memang ada yang perlu istilahnya pola makannya perlu ditambah lagi ya tadi ya. Oke, lanjut yuk yang kelompok ini silakan siapa? Ngade pagi yuk. Masih 3 kelompok lagi diperhatikan. Yuk silakan yang lainnya tetap tenang. Jadi BMR kelompok kita, Steven masih di atas 1500. Ini semuanya masih di atas 1500. Di Jadi atas 1500 ya. ya, jadi kita sehat semua dan normal semua. Sehat semua dan normal. Kesimpulannya dari kelompok 4 gitu ya, BMR-nya ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Untuk yang ini siapakah? Elisa atau Maria? Elisa, yuk silakan Elisa. Untuk BMR kita itu yang paling Yang terbesar. lainnya terdengar nggak ketika Elisa berbicara? Ya, berarti tenang dulu ya. Ya, Jadi silakan Elisa. untuk Audrey itu BMR-nya ada 1497,63. Terus ada saya sendiri Elisa itu 1234. 1200 terus Terus habis itu ada Maria 1220,55 dan Rohan 1910. oke. Jadi BMR terbesar itu punya Rohan. Punya Rohan ya, BMR-nya dari kelompok ini. Terus yang terkecil itu Maria. Maria. Dan untuk ukuran sedangnya tidak normal, tidak tidak berlebihan ada saya dengan Audrey. Ya, yang normal 2 ya dari kelompok ini ya. Iya. Terus yang masih kurang berarti ada 1. Ada Maria. Ada Maria yang berlebih. Yang berlebih itu ada Rohan. Rohan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Ternyata beragam. Yang terakhir, kelompok terakhir tolong didengarkan siapakah? Friselia. Yuk dari Friselia. Jadi kita ngambil 3 sampel karena Joseph belum bikin BMR-nya. Sampel dari Jose 1730 KCAL kilokalori Bu. Terus lalu saya Ardesta 1324,21 kilokalori, lalu Vincent 1812 6,68 kilokalori. Yang paling kecil saya, lalu yang paling besar Vincent. Lalu contoh susunan makanan seimbang kita ngambil. Contoh makanannya gimana, Friselia? Makanan seimbang untuk yang kita ngambil sampel dari yang terkecil itu paginya 2 butir telur rebus, 2 butir telur rebus, 2 potong roti gandum, 1 sendok makan minyak zaitun. Oke. Lalu untuk Siangnya 2 iris roti gandum. Roti lagi ya? Ya Bu. Terus? 1 iris keju mozzarella. Oke, tambah keju. 3 on daging ikan tuna. Ikan tuna terus? Lalu dengan 1 sendok makan minyak zaitun. Oke, terus? Lalu menu yang malamnya 4 yang terakhir 4 ton ayam panggang tanpa kulit. Ayam panggang tanpa kulit ya. Terus?
1 kentang panggang ukuran sedang, Oke, 1 kentang panggang. lalu 1 cangkir kacang hijau rebus. Oke, 1 cangkir kacang hijau. Untuk camilannya 1 cangkir susu krim dan 1 apel ukuran sedang. Oke, terima kasih untuk kelompok terakhir. Ternyata perhatikan dahulu, kita sudah menghitung berat badan ideal kita seperti apa ya. Nah, berat badan ideal, terus juga BMI dan juga ada BMR seperti itu ya. Ambil contoh ya. Tagihannya apa? Ini adalah contoh menu makanannya Bu Lydia yang tadi Bu bilang ya. Bisa ambil contoh di depan. Contohnya makan paginya yang tadi Bu bilang, oh ini ada ikan kembung, ada brokoli, ada nasi, ada jeruk. Kira-kira kurang apa? Susu ya, belum ikut ke foto ya. Terus untuk makan siangnya, Bu Lydia mengambil ini sawi, ini sambal, di sini ada wortel, di sini ada tadi daging ayam yang hanya Ibu panggang, di sini ada buah naga, ya. Terkadang juga Ibu memerlukan ini, ya, ada sop juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita mau membuat kesimpulan bersama yuk pembelajaran pada hari ini, ya. Hari ini kita belajar apa ya? Boleh salah satu? Salah satu siapa? Oke, silakan. Yuk, apa sih? Panji yang iya, jadi ingatkan yang sakit ya. Yuk, Panji, kesimpulan yang didapatkan apa saja Panji? Kesimpulan yang kita dapatkan, kita harus mengukur BMI kita agar kita bisa tahu asupan gizi kita yang kita butuhkan selama hidup kita dan agar tidak terkena obesitas. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk Panji. Kita harus tahu BMI, BRN dan nantinya makanan kita menunya seperti apa supaya kita harapannya tidak obesitas. Kesimpulan didapatkan Panji. Satu lagi siapa yang hubungannya dengan tadi dari penyakit, ada hubungan dengan gangguan, siapa yang akan menyampaikan? Tadi Panji sudah, siapa lagi? Oke, Puan, silakan Puan, yang didapat apa pada pembelajaran hari ini selain BMI dan PMR? Jadi pentingnya menjaga pola makan yang seimbang dan sehat biar kita nggak obesitas, karena kalau kita obesitas tuh berpengaruhnya tuh selain bagi karena tubuh kita yang makin gede, tapi itu juga kita jadi sarafnya itu keganggu, terus ototnya, terus kita jadi ya, sulit bergerak, itu juga jadi termasuk Bu. Oke, berikan tepuk tangan untuk Puan kesimpulannya. Terima kasih siswa-siswi hebat, hari ini kita telah selesai ya pembelajarannya sampai dengan kesimpulan. Yuk kita perlu luruskan ya. Asik gimana ya? Artinya kita telah mempelajari tentang zat makanan ya. Selain zat makanan kita perlu mengetahui adanya BMI, BMR sehingga kita harapannya bisa menyusun menu makanan seimbang. Tujuannya untuk apa? Biar kita tidak obesitas. Karena tadi dikatakan Puan, kalau obesitas nanti bisa berpengaruh kepada sistem pencernaan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk minggu depan lanjutannya apa? Kita mau berusaha bagaimana sih caranya supaya tubuh kita tetap sehat. Gimana, Andrian? Oke, dikiranya Andre kita mau makan bareng. Oke deh, berarti bawa makanan sendiri-sendiri, kita makan bareng gitu ya. Iya, sesuai dengan praktek ini ya, kita makan bareng, baik, bisa diagendakan. Oke, terima kasih siswa-siswi hebat. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Siapa yang bersedia untuk menutup doa? Cedric ya. Oke, kita tutup dengan doa. Nanti setelah doa kita kembalikan posisi kita masing-masing ya untuk kursinya. Silakan Cedric untuk memimpin doa. Tuhan Bu Lydia, marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami sudah selesai belajar biologi. Terima kasih atas pemberkatian-Mu. Sekarang kami akan lanjut ke mata pelajaran yang selanjutnya. Berkatilah hingga kami selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih kelas 11 IPS. Jangan lupa nanti pulang sekolah isi refleksi